Mata kuliah Filsafat Ilmu Lanjutan dengan dosen Dr. Walter W.Ol STH MPD. Materi pembahasan pemikiran Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolution 1962, dengan saya mahasiswa Jaina Serly Tomlin. Paradigma. Kuhn mendefinisikan paradigma sebagai kerangka konseptual yang digunakan komunitas ilmiah untuk memahami dan meneliti dunia. Paradigma mencakup teori, metode, dan standar yang diterima dalam suatu bidang ilmu. Contoh paradigma dalam ilmu pengetahuan. Paradigma geosentris, bumi sebagai pusat tata surya, model Ptolemaik. Paradigma heliosentris, matahari sebagai pusat tata surya, model Kopernikan. Paradigma Newtonian, fisika klasik. Paradigma relativitas Einstein menggantikan fisika Newtonian dalam kondisi ekstrim. Ilmu normal, normal science. Ilmu normal adalah fase di mana ilmuwan bekerja dalam paradigma yang diterima tanpa mempertanyakan dasarnya. Dalam tahap ini, ilmuwan menyelesaikan teka-teki ilmiah, puzzle solving, dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan dalam paradigma. Ciri-ciri ilmu normal. Ilmuwan tidak mencoba mengubah paradigma, penelitian berfokus pada memperbaiki teori yang ada, masalah ilmiah diselesaikan dalam batas paradigma yang berlaku. Anomali dan krisis ilmiah. Ketika ilmuwan menemukan anomali, hasil eksperimen atau observasi yang bertentangan dengan paradigma, mereka biasanya mencoba menjelaskan atau menyesuaikan temuan ini dalam paradigma yang ada. Namun jika terlalu banyak anomali yang tidak bisa dijelaskan, maka akan muncul krisis ilmiah. Contoh anomali dalam sejarah sains. Teori Newton versus relativitas Einstein. Perhitungan orbit planet dengan teori Newton tidak selalu akurat sehingga teori relativitas menggantikannya. Model atom klasik versus mekanika kuantum. Model atom Bohr tidak bisa menjelaskan semua sifat elektron sehingga muncul mekanika kuantum. Revolusi ilmiah, scientific revolution. Jika krisis ilmiah semakin besar dan paradigma lama tidak dapat lagi menjelaskan banyak fenomena, maka ilmuwan mulai mencari paradigma baru. Ketika paradigma baru ini terbukti lebih efektif, maka terjadi revolusi ilmiah, di mana paradigma lama ditinggalkan dan paradigma baru diterima. Tahapan revolusi ilmiah menurut Kuhn. Ilmu normal. Paradigma lama digunakan secara luas. Munculnya anomali. Beberapa hasil penelitian tidak sesuai dengan paradigma. Krisis paradigma. Ilmuwan mulai meragukan paradigma lama. Revolusi ilmiah, paradigma lama digantikan oleh paradigma baru. Ilmu normal baru, paradigma baru menjadi standar. Paradigma tidak bisa dibandingkan secara objektif, incommensurability. Kuhn berpendapat bahwa dua paradigma yang berbeda tidak dapat dibandingkan secara langsung karena memiliki cara pandang yang berbeda terhadap realitas. Ini disebut sebagai incommensurability, ketidaksepadanan paradigma. Contoh, ilmuwan yang menggunakan mekanika Newtonian dan mekanika kuantum memahami dunia dengan cara yang berbeda, sehingga sulit untuk membandingkan keduanya secara langsung. Dalam psikologi, behaviorisme dan kognitivisme memiliki konsep dasar yang berbeda dalam memahami perilaku manusia. Pluralisme dalam ilmu pengetahuan. Setelah revolusi ilmiah, paradigma lama tidak selalu sepenuhnya hilang. Dalam beberapa bidang ilmu, beberapa paradigma bisa hidup berdampingan, menyebabkan pluralisme ilmiah. Contoh pluralisme dalam ilmu. Dalam fisika, mekanika klasik masih digunakan untuk benda makroskopik, sementara mekanika kuantum digunakan untuk partikel subatomik. Dalam psikologi, ada banyak pendekatan seperti behaviorisme, kognitivisme, dan neuropsikologi yang digunakan bersama. Dampak pemikiran Kuhn.
mengubah cara pandang terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, memperkenalkan konsep paradigma sebagai landasan kerja ilmuwan, menginspirasi filsuf sains lain seperti Imre Lakatos dan Paul Feyerabend. Kesimpulan, pemikiran Kuhn membawa perubahan besar dalam cara kita memahami perkembangan ilmu pengetahuan. Ia menunjukkan bahwa ilmu tidak berkembang secara linear dan kumulatif, tetapi melalui pergantian paradigma yang revolusioner. Teorinya juga membuka diskusi tentang relativisme ilmiah dan bagaimana paradigma yang berbeda dapat menghasilkan cara pandang yang berbeda terhadap dunia. Terima kasih.